Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Nopitasari dengan NIM 1057311113322 dari kelas AK22D. Tujuan saya membuat video ini untuk mendapatkan nilai mid-test dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dan langsung saja kita ke materi pertama, yaitu bisnis elektronik dan kerja global, yang dimana proses bisnis adalah kumpulan kegiatan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang memiliki cakupan yang besar. Proses bisnis juga mengacu pada cara yang unik, di mana organisasi mengkoordinasikan pekerjaan, informasi, dan pengetahuan serta cara-cara yang dipilih manajemen dalam mengkoordinasikan pekerjaan. Secara garis besar, kinerja sebuah perusahaan berbisnis bergantung pada seberapa baik proses bisnis dirancang dan dikoordinasikan. Proses bisnis sebuah perusahaan dapat menjadi sumber kekuatan jika mereka memungkinkan perusahaan untuk berinovasi atau beroperasi lebih baik daripada pesaingnya. Proses bisnis juga dapat menjadi beban mereka didasarkan pada cara kerja ketinggalan zaman atau tidak sesuai dengan kebutuhan yang menghambat efisiensi dan respon organisasi. Selanjutnya yaitu telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Telekomunikasi adalah kumpulan perantik keras dan lunak yang diatur untuk mengomunikasikan informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Internet adalah jaringan dari jaringan global menggunakan standar universal untuk menghubungkan jutaan jaringan yang berada atau dengan kata lain, internet berasal dari kata internet working atau terhubungnya jaringan-jaringan terpisah yang masing-masing memiliki identitasnya sendiri menjadi jaringan saling terhubung. Teknologi nirkabel adalah jaringan sistem yang menggunakan kabel untuk mengakses suatu informasi. Baik, materi selanjutnya yaitu dasar-dasar intelijen bisnis, database, dan manajemen informasi. Yaitu database relasional adalah metode utama untuk mengorganisasikan dan memelihara data dalam sistem informasi karena sangat fleksibel dan dapat diakses. Database relasional menyusun data ke dalam tabel 2 dimensi dengan baris dan kolom yang disebut relasi. Setiap tabel berisi data tentang entitas dan atributnya. Setiap baris menggambarkan catatan dan setiap kolom mewakili atribut atau filet. Database non-relasional terkenal untuk mengelola jenis data yang tidak dapat ditangani dengan mudah oleh model database relasional. Baik produk database relasional dan database non-relasional tersedia dalam layanan cloud computing. Teknik manajemen file tradisional menyulitkan bagi organisasi untuk menelusuri seluruh bagian data yang mereka gunakan dengan cara sistematik dan untuk mengatur data-data tersebut sehingga dapat lebih mudah untuk diakses area dan kelompok fungsional yang berbeda, dimungkinkan untuk mengembangkan file mereka sendiri dengan bebas dari waktu ke waktu. Lingkungan manajemen file tradisional menciptakan permasalahan seperti redundansi dan ketidakkonsistenan data, ketergantungan data terhadap program, tidak fleksibel, keamanan yang buruk, dan kurangnya pembagian dan ketersediaan data. Selanjutnya, sosial dan etika dalam sistem informasi. Etika adalah kepercayaan, standar, atau berpikir yang mengisi seseorang, individu, kelompok, atau masyarakat. Semua individu bertanggung jawab kepada masyarakat atas etika mereka. Dalam menggunakan sistem informasi yang ada, maka kita harus berpegang teguh pada itu. Konsep dasar etika dalam masyarakat informasi yaitu bertanggung jawab, akuntabilitas, dan liabilitas. Melalui pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip etika serta memperhatikan dampak sosial dari teknologi informasi, kita dapat memastikan bahwa pengembangan dan penggunaan sistem informasi berkontribusi positif bagi
masyarakat dan mengurangi risiko yang mungkin timbul. Selanjutnya, materi sistem informasi dalam kegiatan bisnis global saat ini, yang dimana informasi dapat kita artikan sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti dan fungsi bagi manusia. Data dapat diartikan sebagai sekumpulan fakta mentah yang mewakili kejadian-kejadian yang terjadi dalam suatu organisasi atau lingkungan fisiknya sebelumnya diolah dan dibentuk ke dalam bentuk yang dapat dimengerti dan digunakan manusia. Dalam globalisasi, sistem informasi memfasilitasi akses ke pasar global melalui platform e-commerce, situs web, dan aplikasi seluler. Bisnis dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan mereka ke pasar global, menciptakan peluang baru, dan berinteraksi dengan pelanggan di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu sistem informasi, organisasi, dan strategi. Sistem informasi adalah suatu perkembangan teknologi yang sangat membantu aktivitas suatu organisasi. Peran penting itu juga menunjang kegiatan manajemen pengambilan keputusan, operasional bisnis, serta fungsi strategis yang kompetitif dalam sebuah organisasi. Upaya menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan harus menghadapi tantangan bahkan tekanan intern dan eksternal perusahaan. Salah satu tantangan bahkan tekanan intern dan eksternal perusahaan yaitu pendekatannya adalah bagaimana mengaktifkan potensi sumber daya yang ada, bisa melalui peningkatan kualitas produk dan layanan kepada pelanggan, maupun melalui pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Dan materi yang terakhir yaitu mengidentifikasikan infrastruktur teknologi informasi atau TI. Hadirnya teknologi informasi memberikan manfaat bagi perusahaan. Di antaranya adalah menghasilkan informasi yang baik, dalam artian informasi yang didapat oleh perusahaan akurat, dapat dipercaya, tepat waktu, dan dengan mudah dipahami, lengkap dan relevan. Selain itu, efisiensi kinerja perusahaan dapat meningkat. Tentunya hal ini berpengaruh pada pertahanan perusahaan untuk bisa bersaing dengan para pesaingnya. Perkembangan yang menggerakkan teknologi yang berasal dari evolusi infrastruktur tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan infrastruktur teknologi informasi yang terbaru dapat memperlihatkan bagaimana perkembangan dalam pemrosesan komputer, chip memori, perangkat penyimpanan, telekomunikasi, dan jaringan perantik keras dan perantik lunak, dan sebuah rancangan perantik lunak yang telah meningkat daya komputasi secara eksponensial dengan mengurangi biaya juga secara eksponensial. Hal ini akan berkaitan dengan penggunaan infrastruktur teknologi di perusahaan-perusahaan. Evolusi yang terjadi dapat dijadikan sebagai sebuah pedoman atau sebuah perusahaan yang berkembang dalam bidang infrastruktur informasi teknologi atau IT. Maka dari itu perusahaan tersebut menerapkan dengan bijak, karena evolusi tersebut tidaklah berhenti pada masa itu, tetapi dapat dipakai untuk evolusi selanjutnya untuk kepentingan yang berbeda. Itulah yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.